ini video saya buat teman, karena juga untuk membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan ketika Anda punya perkutut. Dibilangin si A ini jelek, gak usah dipelihara, ini gak usah dipelihara. Nah, mungkin video ini solusinya untuk Anda. Disimak baik-baik ya, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Hanawi. Kali ini kita mau membahas tentang perkutut yang kurang baik ataupun tidak baik untuk kita pelihara. Ya, tentunya ini saya sampaikan karena ya banyak dari teman-teman yang selalu menanyakan, daripada saya jawab satu persatu. Ya, saya buatkan video ini, semoga bermanfaat ya. Yang baru nonton video Hanawi silahkan like ya, bantu subscribe, nyalakan lonceng bila Anda senang dengan video-video yang saya upload, meskipun seadanya karena gak bisa edit ya. Terima kasih atas subscribe-nya. Oke, yang tidak baik itu bagaimana Mas? Nah, kita bahas secara logika saja ya. Jadi ini nanti bisa Anda pelajari sendiri terhadap perkutut yang ada di rumah Anda ya. Maaf, ini mungkin suaranya jangkrik agak berisik, soalnya di malam hari ini kalau nggak salah pukul 12 malam, setengah 12 malam ya. Bisanya longgare pas begini. Yang pertama, perkutut tersebut mempunyai aura negatif. Nah, bagaimana kita bisa melihat aura negatif tersebut? Karena kita manusia yang awam. Sama Mas, saya juga awam. Saya tidak bisa melihat hal gaib. Ya, tapi itu bisa kita pelajari dari perkutut kita ya, karena kita mempunyai barang harus kita pahami. Kita mempunyai pusaka yang hidup, yaitu perkutut, maka kita harus pelajari juga supaya apa? Supaya kita paham. Ya, karena perkutut itu pusaka hidup. Aura negatif itu bisa dilihat dari satu. Ya, saya catat soalnya. Kalau dicatat lupa nanti. Tingkah laku perkutut yang tidak pernah tenang. Nah, wallah, mau bahas ini suara jangkriknya langsung diam. Gak mau bunyi. Oke, jadi ngomongnya agak pelan saja. Jadi aura perkutut itu tidak pernah tenang dalam arti kelihatan gelisah. Ya, walaupun dia tidak dalam keadaan rusak sayapnya. Tetapi kalau dilihat secara fisik, perkutut tersebut tidak nyaman, gelisah ya, naik turun terus, padahal itu malam ataupun siang nggak ada bedanya ya, dia selalu melihatkan sikap yang tidak nyaman. Nah, kalau Anda memelihara perkutut seperti ini, lepaskan saja ya. Sudah dijinakin nggak karu-karuan, nggak mau manggung, nggak apa, malah melihatkan respon yang kurang baik ya. Jadi Anda perhatikan betul-betul, lu Mas, saya kok nggak bisa melihat perkutut ini nyaman atau tidak ya, perkutut ini kok gelisah atau tidak, bagaimana. Itu bisa Anda rasakan kalau Anda sering melihat perkutut tersebut ya. Paham itu karena kita seringnya melihat. Kalau Anda cuma nyendelin tinggal ya nggak paham-paham. Sama saja Anda ternak. Anda ternak nggak pernah Anda tungguin, nggak pelajarin, pokoknya ben mana. Ya selesai. Masalah apapun nanti di kandang juga nggak akan ketemu-ketemu. Oke? Lanjut yang kedua. Ya, jadi aura negatif itu bisa dilihat dari tingkah laku perkutut yang kelihatan tidak nyaman, yang pertama. Yang kedua, nanti 3 poin. Ya, jangan di skip biar nggak salah tompo. Yang kedua, selalu mempunyai tatapan tajam tapi tidak mau bunyi. Ya, biasanya kalau perkutut itu kita lambat lama, itu kan nggak lama pun, itu biasanya jarang sekali menatap kita sampai sesaat. Jadi sesaat itu istilahnya berapa detik, itu jarang. Kalau memang perkutut itu baru dapat, biasanya kalau lihat kita ya tolah-toleh, tidak menatap tajam. Nah, ini Anda perhatikan betul-betul.
Perhatikan betul-betul. Dan biasanya kalau orang memelihara perkutut yang kurang baik dipelihara ini juga akan mempengaruhi sikap dalam anggota keluarga. Ini yang terakhir nanti kita bahas. Jadi tatapan matanya itu menunjukkan bahwa dia tidak suka kepada kita. Ya, dia selalu menatap tajam ketika kita bergerak kemanapun. Nah, ini saran saya. Kalau Anda memang takut, ya, Anda merasa gak nyaman, dilepaskan saja. Karena saya takutnya nanti mempengaruhi kehidupan Anda. Ya, nah ada orang bilang gini, ya, jadi ini saya teruskan biar gak salah paham. Nanti ketauhid akhirnya kan itu. Ada orang bilang, semua itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tahu. Ya, lucunya orang itu gini, teman. Sepandai-pandainya orang tersebut lah. Gini. Ketika kita membahas perkutut dengan kemampuan perkutut tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak paham dengan mudahnya mengatakan kita yang enggak, jadi melenceng dari keimanan lah, syirik lah, dan lain-lain lah, ya. Pernah kan teman-teman dikatakan seperti itu? Nah, mari kita kupas bersama-sama. Sebenarnya dalam hati nurani seorang Islam Muslim seperti saya pun, ketika mengatakan apapun itu ya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma semua itu lantaran, ya. Jadi Allah memberikan kekuatan di situ, itu aslinya kekuatan Allah. Sama saja gini, tak kayak contoh ilmu enak dan mudah dipahami. Ketika Anda ditanya teman, ketika Anda sakit, ditanya teman, sudah sembuh toh Mas? Sudah, kemarin minum bodrek misalnya. Anda ya. Nah, ketika Anda sakit, ngomong sembuh karena bodrek, itu kalau dimakan mentah-mentah, berarti kan Anda kan mengatakan ada kekuatan lain yang menyembuhkan Anda selain Allah Subhanahu wa taala. Ini secara kasat mata, secara pemahaman bodoh saya loh. Secara pemahaman yang tidak mendetail. Tetapi perlu Anda ingat, orang ngomong seperti itu pun dia yakin kalau yang ngobatin Allah Subhanahu wa taala lantaran obat bodrek. Karena obat bodrek pun yang membuat siapa? Manusia. Manusia yang buat siapa kan itu? Nah, jadi kita itu jangan terlalu arogan dalam menanggapi setiap masalah, ya. Jadi intinya ketika kita membahas perkutut seperti ini, kita yakinnya bahwa khairihi wa syarihi minallah ta'ala. Tapi sebagai manusia kita tidak harus berikhtiar mencari mana yang terbaik. Kan ngoten, ya. Paham ya sampai sini? Yang penting kita harus tetap yakin, jangan sampai mempengaruhi tauhid kita. Kalau kurang paham, ada kesalahan dari saya ataupun kemanapun, apapun, komen di video, kita bahas bersama-sama. Yang penting dengan hati yang dingin, ya, jangan arogan, ya. Karena apa? Orang marah itu secara otomatis dia dikuasai setan, dia kalah dengan nafsunya. Jadi jangan marah. Melihatkan Anda lemah kalau marah itu. Benar, melihatkan Anda marah. Kalau orang paham itu, lihat orang marah itu, orang emosi itu lucu. Sih kalah harus tersune, kok arep ngantemi wong kan. Oke. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang kedua tadi, tatapannya tajam, kurang baik. Nah, itu mungkin isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada perkutut tersebut untuk kita tidak memeliharanya, ataupun dipelihara tapi ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Itu tadi nanti kita bahas di akhir. Oke, yang ketiga langsung perubahan gratis dari sikap anggota keluarga. Jadi ketika Anda baru memelihara perkutut itu ada saja masalah. Yang tadinya nggak apa-apa, jadi sikapnya istri mungkin berlebihan, nggak enak apa-apa, tiba-tiba ya ada saja. Pokoknya ada hal-hal yang janggal yang sekiranya menurut Anda itu janggal lah, ya, menurut Anda itu tahunnya kayak gini kok, ini kejadian berturut-turut terus-terusan, ini ada apa? Nah, mungkin penyebabnya ada juga karena
Anda pelihara perkutut tersebut ya. Sekali lagi khairihi wa syarihi tetap minallah taala. Tapi ya wong kecelakaan mati kan enek penyebab itu. Masuk yang mati kewabrak bis duel. Mati ini ngopo? Wayahe dicabut nyawan karo Israel. Ya bener. Tapi semua itu karena ditabrak mobil. Bukan berarti kalau kita ngomong mati ngopo tabrak mobil, bukan berarti mobilnya itu yang membunuh, tetapi tetap itu karena diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Paham ya? Paham. Oke? Jadi semua yang saya utarakan tadi, teman-teman, itu sebenarnya bisa ditanggulangi ya. Berarti semua masalah pun aslinya bisa saja Anda kuasai. Maksudnya gini, perkutut yang saya bahas dari awal, dari tingkah laku, tatapan tajam, dan perubahan gratis dalam rumah kita, anggota kita, itu bisa Anda tetap pelihara kalau Anda punya keyakinan penuh dan bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tentunya semua dengan pendekatan kepada Allah SWT ya, dengan perbanyak sholat malamnya, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ada hikmah tersendiri yang mungkin akan dititipkan kepada Anda. Ketika kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tentunya tidak ada hal-hal yang akan berbahaya kepada kita. Kalaupun ada, nanti tetap ada penangkalnya. Biasanya ngoten kayak yang sepengalaman saya yang saya dapat. Oke. Nah, ini video saya buat teman karena juga untuk membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan ketika Anda punya perkutut, dibilangin si A ini jelek, gak usah dipelihara, ini gak usah dipelihara. Nah, mungkin video ini solusinya untuk Anda. Disimak baik-baik ya, mungkin rada bulet, ingin sing ngomong video muter-muter gak jelas. Kalau gak jelas gak usah ditonton. Sekian, mohon maaf banyak kesalahan. Sekali lagi saya akhiri, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Ya, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngikutut sampai pato.